Oke, jadi ini adalah Toyota Sienta Tipe Q tahun 2016. Jadi dia adalah MPV terkecilnya dari Toyota yang pakai pintu geser ya. Dan dia itu jadi saingan terberatnya si Honda Freed. Cuma Honda Freed kan udah discontinue ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nyari MPV second, utamanya merek Toyota, ini patut dipertimbangin banget sih. Karena kalau ambil Avanza itu kan mungkin popularitasnya udah terlalu banyak, udah terlalu pasaran. Sementara mau ambil Foxy pun juga harganya masih kemahalan. Innova pun juga masih kemahalan, bahkan yang barunya udah nyentuh di atas 500 juta. Nah, kenapa ini patut dipertimbangin? Pertama, dia pasti jauh lebih nyaman dibandingin Avanza. Kedua, yang tadi gue bilang, popularitasnya nggak sebanyak Avanza. Jadi ini boleh dibilang lebih bergengsi lah, apalagi ada pintu gesernya gitu. Terus harganya juga udah murah banget, di bawah 200 juta. Ini yang tahun 2016 tipe Q, tipe paling tinggi, itu harganya udah 185 juta. Dan kalau teman-teman mau lihat mobilnya, bisa samperin aja di websitenya Karsam, di karsam.id, atau samperin langsung ke Karsam Experience Center di Puri. Nah, buat lebih jelasnya langsung simak di video berikut ini. Kenapa Sienta itu jarang kelihatan di jalanan ya? Padahal dia adalah MPV dan dia merek Toyota. Harusnya dia bisa jauh lebih laku gitu. Kan menurut gue sih karena mungkin desainnya kali ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat secara keseluruhan desainnya, ini emang agak nyeleneh ya dibandingin MPV-MPV lain gitu. Toyota mendesain ini tuh terinspirasi dari desain sepatu ternyata. Nih, mulai dari ini, cladding hitamnya nih yang kayak panjang banget dari atas bumper sampai ke bawah, terus di bagian belakangnya juga tuh. Untungnya Sienta ini warnanya hitam, jadi sedikit terkamuflase lah desain yang agak nyelenehnya ini. Jadi ini menurut gua pun juga gua kurang suka ya sama desainnya Sienta yang ini, dan mungkin itu juga yang dipertimbangkan sama banyak orang soal desainnya. Mungkin kalau desainnya lebih bagus dari ini bisa jauh lebih laku sih. Nah, ngomongin soal desain di bagian depan, ini sebenarnya dari lampu depannya gue suka nih, bentuknya simple dan dia udah multi proyektor LED, dan bahkan ini ada auto leveling ya kalau nggak salah ya, dan dia udah ada DRL LED-nya. Seinnya dia masih halogen, lampu fog lamp-nya juga masih halogen. Di sini bagian depan grillnya oke lah, fine aja lah. Chrome-nya juga belum yang sampai annoying, ini masih oke. Dan karena dia tipe Q, tipe paling tinggi, dia emang dapat body kit nih, jadi emang sedikit lebih rendah. Nah, ini ada satu kelebihan dia bumpernya udah soft touch sih teman-teman. Nah, ini kalau ditekan gini, ini empuk banget. Ini bagus nih, jadi salah satu kelebihannya Sienta ya. Kalau biasanya mobil kan soft touch di bagian dashboard, ini bumpernya juga soft touch. Keren. Dia pakai pelek 16 inci. 16 ya, bener ya, 16. Dan ini sebenarnya warnanya bukan hitam tapi dual tone. Jadi silver sama hitam gitu ya. Di bagian sininya silver, di bagian dalamnya sini hitam rada keabu-abuan. Tapi ini menurut gua oke juga ya. Sienta warna hitam, kaca filmnya full hitam, peleknya hitam. Jadi kelihatan jauh lebih estetik lah dibandingin kondisi standarnya ya. Ini dia juga dapat side skirt nih. Dan yang pastinya pintu geser ya. Ini otomatis pintunya. Nah, dia juga udah dapat rem cakram di bagian belakang. Jadi ini sistem pengeremannya juga udah lengkap ya. ABS, EBD, BA itu udah jadi standar. Nah, ini nih yang kayak gue bilang tadi ya. Ini claddingnya tuh bener-bener gede banget nih, bener-bener kayak sepatu ya, sampai ke atas. Makanya emang kalau beli Sienta mendingan warna hitam aja, karena kalau warna lain, nah teman-teman bisa lihat nih di sini nih, jadi keramaian. Oke, dari lampunya dia udah pakai LED semua, nggak semuanya sih, karena dia lampu utamanya LED, lampu remnya LED,
Tapi untuk lampu mundurnya belum LED. Ntar di sini udah lengkap ya, udah ada defogger, udah ada wiper belakang, udah antenanya pun juga ada yang model kecil gitu. Dan ini udah ada sensor parkir 2. Oke lah. Ini masih manual ya pembuka bagasinya. Nah, yang gue suka nih dari Sienta ya, ini juga yang jadi kelebihannya dibandingin Avanza. Dia itu punya lantai itu yang rendah banget. Kalau Avanza kan agak tinggi gitu ya. Jadi dia bisa memuat barang-barang yang jauh lebih tinggi. Nah, ini lantainya udah rendah, rata. Dan dia ini juga lumayan tinggi nih. Ini tinggi banget bahkan. Dan dia bukaannya juga gede banget nih. Dan cenderung mengotak. Jadi ini bawa barang yang gede-gede ataupun tinggi kayak apapun juga bisa masuk sini. Dan ini nggak kelihatan ya, ada kursi baris ketiganya ya. Ntar kita kasih lihat caranya gimana. Oke, di sini ada toolkit. Ban serepnya itu, jadi ini harus dibuka lagi. Nah, terus gimana caranya untuk memperlebar bagasi? Oke. Pertama, kalian bisa tidurin ini aja. Nah, kalau nggak mau ribet, gini aja bisa nih. Misalnya naruh koper di atasnya jok ini atau taruh di sini semua gitu ya, bisa. Tapi kalau mau lebih luas lagi, ini bisa kita sembunyiin di bawah jok tengah. Ini Toyota namanya dive seat. Nah, dan ini yang bener-bener gue suka dari Sienta ini. Ini fitur yang cerdas banget ya. Jadi dia itu bisa membuat bagasi itu rata lantai, ya. Tapi dia juga nggak ngabisin tempat untuk nyimpen kursi. Jadi kalau Innova itu dilipat ke samping atau mobil-mobil lain juga dilipatnya ke sini gitu ya, di tengah. Dan itu biasanya kan bikin lantai jadi agak tinggi. Nah, ini bisa diumpetin di bawah jok tengah. Dan ini good job banget Toyota. Oke, terus sekarang kita ke mesinnya. Oke, jadi dia pakai mesin yang sama dengan Yaris ya, 2NRFE kodenya. Dia mesinnya 1500 dual VVT-i DOHC. Dan dia itu punya tenaga 105 horsepower dan torsi 140 Nm. Dan dia pakai transmisi CVT. Nah, ntar kita rasain ya gimana rasanya dari Sienta ini. Ini bagusnya kap mesinnya udah dikasih peredam. Oke, sekarang kita lihat dalam. Oke, jadi ini kuncinya. Dia udah keyless entry ya. Bisa lewat remote. Bisa juga buka lewat sini. Nah. Dan dia kuncinya juga udah bisa ngebuka power sliding door-nya. Tahan agak lama. Nah, dia kebuka. Oke. Ini sih enak sih. Praktis banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Dia udah pakai engine start stop, jadi memudahkan sekali. Dan ini kalau kita lihat dari bahan interiornya, ya ini semuanya plastik keras. Plastik. Di sini juga ada jahitan-jahitan palsu. Ini kenapa harus ada kayak giniannya? Ini ada aksen silvernya. Ini sampai ke door trimnya juga masih plastik semua. Dia cuma ada di armrestnya. Ini kayaknya udah diganti ya, diganti sama bahan sintetis karena ini biasanya dia bludru kalau nggak salah ya. Dia pakai kain. Nah, ini soal build quality-nya ya, ini kayaknya agak gimana gitu ya. Kalau bisa dibikin lebih solid lagi kayaknya
lebih bagus ya. Tuh, ini kayaknya plastiknya tipis banget, dan fit and finishnya juga kurang rapi, tapi it's okay lah. Untuk di kelas ini masih nggak apa-apa. Nah, kita ngomongin soal joknya. Ini joknya juga aslinya adalah fabric, tapi ini diganti sama sintetik. Ini harusnya malah jadi lebih panas ya. Jadi kalau teman-teman beli, mendingan ini dibalikin lagi ke aslinya atau diganti kulit sekalian biar lebih nyaman. Nah, ini untuk joknya dia bisa diatur ketinggiannya. Dan ini untuk dapetin visibilitasnya juga oke banget ini. Kalau dibandingin Frit ya, Frit itu kan dashboardnya kayak meja cafe gitu ya, agak lumayan panjang ke depan. Ini nggak terlalu. Dan ini setirnya juga bisa diatur tiltnya, tapi teleskopiknya enggak. Dan ini pengaturannya juga pendek banget ya, cuma bisa segini doang. Dia setirnya udah dilapis sama kulit, tapi ini bukan kulit asli, ini sintetik. Dan ini tuh cepet banget ngelupas karena dia bukan kulit asli. Meskipun ini ada jahitan-jahitan merahnya, tapi ya ini gampang banget ngelupas. Jadi pastiin kalau mau beli mobil Sienta second, ininya dicek nih. Padahal ini kilometernya juga belum sampai 50.000, baru 48.000. Dan ini udah ngelupas. Oke. Terus kita bahas soal di instrumen clusternya ada apa aja. Dia ada eco indicator. Jadi dia bisa ngasih skor ke kita seberapa irit kita mengemudi. Terus di sini juga ada average fuel consumption-nya, average speed-nya, terus trip A, trip B, odometer. Oke lah, itu. Terus habis itu di sini ini untuk buka tutup sliding door-nya juga bisa dilakukan dari sini. Bisa di on off juga. Kalau mau dibikin manual, di sini dia ada traction controlnya atau vehicle stability assist-nya, dan di sini untuk double blower belakang. Sini tombol-tombol untuk pengaturan jam. Terus di setirnya ini ada tombol-tombol untuk audio. Di sini untuk pengaturan di instrumen clusternya. Sisanya ini AC-nya dia udah digital, udah ada defogger belakang, pengatur ini apa namanya arah hembusan AC-nya juga udah ada. Terus di sini audionya tampilannya agak-agak ini ya, agak-agak aftermarket ya. Di sini dia udah bisa mirroring. Jadi belum bisa Apple CarPlay atau Android Auto, tapi mirroring. Jadi colok pakai kabel USB, terus nanti dia akan memirror tampilan di HP ke sini. Ya prosesnya agak lama sih. Terus dia ada Bluetooth, ada Toyota Move juga. Ya dia ada emergency call, terus dealer-dealer Toyota terdekat. Ini ada di sini. Cuma ini tombol-tombolnya kayaknya agak kurang ini ya, cepet ya. Ada internet juga di sini. Dia bisa HDMI juga. Oke lah. Nah, di sini ada slot untuk kartu. Ini ada berbagai tempat penyimpanan. Bisa buat naruh barang-barang. Nah, cuma yang disayangkan adalah di sini dia nggak ada armrest. Jadi harusnya mobil-mobil MPV kayak gini rata-rata tuh pasti ada armrestnya. Bahkan Frit pun juga ada. Tapi di sini nggak ada. Jadi buat berkendara jauh itu agak pegel. Dan ininya, tos transmisinya nih menurut gua agak kurang ergonomis ya. Ini kan posisi nyetir begini. Ini terlalu ke bawah dan terlalu jauh. Jadi kalau bisa dibuat di sini kayaknya lebih enak gitu. Ini agak harus ke depan nih badan. Nah, sini dia juga parking brake-nya masih belum elektris. Udah, sisanya itu di sini laci-laci penyimpanannya ada di sini. Udah di sini, udah soft opening. Di bawah sini juga ada. Sebelah kanan kiri ada cup holder. Ada cup holder lagi di sini kanan kiri. Jadi dari poin kepraktisannya ini cukup bagus. Ini spionnya belum auto dimming. Lampu-lampunya masih halogen.
Udah ada kacanya tapi belum ada lampunya. Oke, habis ini kita coba ke bangku baris kedua. Jadi ini pintunya, dia ada anti pinch-nya. Jadi kalau misalkan kita masuk gitu ya nggak sengaja pintunya masih ngegeser, dia akan berhenti. Nah, jadi tenang aja, nggak bakal kejepit. Oke, sekarang kita masuk. Dan dia nggak pakai captain seat ya, bahkan di tipe tertingginya. Karena mungkin dia mengincar pasar yang dimana orang-orang lebih pengen membawa penumpang lebih banyak lah dibanding kalau pakai captain seat kan cuma 4 penumpang ya di bagian depan sini, dan di sini bisa membawa 5 penumpang plus 2 di belakang. Nah, di sini enaknya kita punya ruang kaki yang luas banget nih, dan ini masih bisa di sliding juga. Nah, ini nih posisi paling mundur ya. Nah, kita dapat ruang kaki segini. Dan ini bahkan masih bisa dimajuin lagi kakinya. Tapi ini joknya cenderung agak flat ya, jadi gimana gitu. Kurang begitu nyaman. Ini masih bisa di reclining. Paling rebahnya bisa segini. Sorry. Nah, ini paling rebahnya segini. Ini sih nyaman ya. Tapi di sini, di door trimnya, ini sama sekali nggak ada handrestnya loh. Jadi ini bakal pegel banget sih. Gini, kita nggak bisa begini. Padahal kan orang naik MPV, apalagi MPV yang ada sliding doornya itu biasanya mengharapkan kursi captain seat, ada handrestnya gitu ya, bisa nyantai di tengah. Tapi ini nggak. Ini bahkan plastik semua. Dan ini, wow, ini tipis banget. Sama sekali nggak ada kain atau bahan soft touch-nya. Dan yang lebih parahnya lagi di sini kita nggak dapat handrest juga di tengah. Jadi ya udah flat aja gitu. Bahkan Avanza aja masih ada ya. Nah, untungnya di sini kita dapat lantai yang super rata nih. Sama sekali nggak ada tunnel di sini. Jadi mau pindah-pindah masih oke. Nah, oke. Di sini juga dapat ini AC double blower. Cuma ini masih model yang jadul ya, masih yang nonjol gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karena yang penting udah dapat AC. Ini kita dapat seat belt 3 titik cuma dari atas gini. Nah. Jadi pertama harus ngeklik yang ini dulu kanan, terus baru ke kiri. Jadi prosesnya rada ribet. Sini kita dapat tempat penyimpanan kanan kiri 2. Sekarang kita cobain gimana rasanya duduk di bangku baris ketiga. Jadi dia udah one touch tumble ya. Nah, kita tinggal masuk aja. Dan ini cukup gampang masuknya. Ini posisi yang udah paling ke depannya nih, udah mentok nih ke depannya. Jadi dia kan bisa sliding. Cuma ini pun kayaknya sempit banget ya. Meskipun dia udah rada lumayan tinggi ya dibandingin mobil-mobil lainnya untuk di bangku baris ketiganya. Biasanya kan antara kursi sama lantai tuh jaraknya deket banget. Nah, ini udah jauh, jadi kaki kita nggak ngangkat gitu ya. Tapi ini pun pertama ruang kakinya ini hampir nggak bisa didudukin sih buat orang dewasa karena ini mentok banget. Meskipun kaki kita bisa selonjor ke bawah, tapi di sininya tetap kehalang. Dan ini jok tengahnya, jok di bangku baris ketiganya itu juga sempit banget bagian pahanya. Jadi ini cuma bisa nopang sampai sini doang. Ya, untuk jarak deket sih ini masih oke ya. Tapi ini lebih layak untuk anak kecil sih. Oke lah. Habis ini kita cobain aja gimana rasanya mengendarai si Sienta ini. Yuk.
Oke, jadi impresi pertamanya adalah ini setirnya cukup berat ya. Padahal dia udah pakai EPS. Cuma nggak apa-apa lah, ini at least belum seberat Innova yang lama ya. Itu berat banget. Dan ini kita rasain suspensinya. Oke, dia nggak bisa dibilang yang empuk, tapi juga nggak bisa dibilang keras, jadi moderat lah. Ini suspensinya cukup oke. Cuma ya emang pas diajak akselerasi, ya ngeden CVT-nya kerasa banget gitu. Padahal ini aslinya mesinnya cukup responsif ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga MPV gitu kan, kita bawa keluarga dan emang yang diutamain bukan akselerasinya tapi kenyamanannya gitu. Justru feeling halusnya itu yang diutamain. Tapi ini di dalam so far cukup kedap ya. Ini suara-suara luar juga nggak terlalu kedengeran. Feelnya beda jauh lah kalau dibanding sama Avanza. Avanza yang generasi ini ya, belum Avanza yang baru. Dan dia begitu di putaran menengah ke atas cukup cepat loh ini akselerasinya, cukup responsif juga. Cuma satu yang agak kurang di mobil ini soal radius putarnya nih. Ini buat muter balik gini aja, ini kan padahal mobil compact ya, harusnya bisa lebih kecil lah radius putarnya, tapi ini lebar banget. Apa lagi ya? Oh iya, transmisinya aku lupa ngomong. Yuk. Oke, jadi meskipun ini transmisi CVT, tapi dia ada mode perpindahan Tiptronicnya nih. Kita bisa ubah-ubah jadi manual. Dan dia akan mensimulasikan layaknya perpindahan gigi manual. Ini cukup ngebantu sih kalau buat nyalip-nyalip gitu ya. Dan terutama buat turunan, buat engine brake. Kita coba ya, akselerasi pakai Tiptronicnya dia. Dan dia itu ada 7 percepatan. Ya oke lah, lumayan lah. Dia mensimulasikan kayak bener-bener transmisi manual dengan turunnya RPM ya pas pergantian gigi. Oke lah, seenggaknya ada dibanding CVT aja tanpa ada perpindahan manualnya. Oke, jadi kesimpulannya, gue sih rekomendasiin banget ya buat teman-teman yang lagi nyari MPV yang compact. Bisa buat dipakai harian, tapi bisa juga buat nganter anak sekolah dan kebutuhan lainnya. Apalagi harganya juga udah di bawah 200 juta, udah 185 juta untuk yang tipe Q tahun 2016. Jadi gimana menurut teman-teman sekalian soal Sienta ini? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3